Dan di awal musim cukup bagus ya Pak. Kalah dari Persib 2-0 di awal. Dan kita rebound baik lawan Dewa. Iya. Apa yang terjadi sebenarnya tim ini Pak? Kemudian di 7 pertandingan 5-nya kita kalah. Ya, kita hidup di era dimana kita dinilai berdasarkan hasil. Cocok dong di kita Pak. Kita kan rendang ya. Bener. Di bawah radar ya. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Kita ngundang Pak Hermawan ini di suatu momen yang sangat spesial sebenarnya Pak. Jadi kita kan podcast ini hari Jumat tanggal 17. Tanggal 16 tuh kita dapat info ada pergantian ya. Ada pergantian direksi di Kabosira. CEO Pak Win diganti oleh Pak Hermawan. Jadi kita kedatangan Langsung mungkin ya. langsung memperkenalkan Pak Hermawan langsung sebagai Direktur Utama Benar. Semen Padang FC. FC. Gimana Pak ceritanya Pak? Oke, Pergantian ini. terima kasih Bang Sandika. Memang dari PT Kabosira Semen Padang kita ada perubahan susunan pengurus. Ada dari bulan Oktober ini memang kita tanggal 16 kemarin sudah mungkin dalam 1-2 hari ini kita akan umumkan Pak Win mengundurkan diri karena kesibukan beliau di PT Semen Padang, sebagaimana kami juga penugasan dari PT Semen Padang. Kebetulan Pak Win sebagai sekretaris perusahaan tentu kesibukannya sangat luar biasa, sehingga perlu dilakukan perubahan pengurus di PT Kabosirahnya. Untuk itu kami diberikan amanah untuk melanjutkan tugas-tugas di PT Kabosira Semen Padang ini. Dan alhamdulillah sudah resmi kemarin Per 16 ya Pak ya? per tanggal 16 Oktober. 16 Oktober untuk susunan pengurus di manajemen di PT Kabosira Semen Padang, saya bersama Pak Yanda yang sekarang bertugas. Berarti di struktur kepengurusan sekarang kalau saya tidak salah ada 2 direksi, Ya, ada 3 komisaris ya? ada 3 komisaris ya. Saya di direktur utamanya, Pak Yanda sebagai direktur operasional, mungkin banyak membawahi fungsi-fungsi operasional termasuk tim salah satunya juga. Sementara mungkin kalau untuk saya mungkin banyak fungsi-fungsi yang lebih general di keuangan dan mungkin komersial juga. Nah, itu sama-sama lah nanti kita. Tapi Pak Wawan sebenarnya kan bukan orang baru ya? Karena sebelumnya Pak Wawan adalah Direktur umum ya, Pak? umum sebenarnya. Iya, sebenarnya Direktur Umum dan Keuangan, dari 2019. Dari 2019 ya Pak ya? Iya. Sekarang naik ke Direktur Utama. Jadi bebannya nambah nih Pak. Ya itu kan bagian dari penugasan. Kalau kami dari PT Semen Padang, ini kan Kabosira kan afiliasi ya, afiliasi dari PT Semen Padang. Kita sebenarnya kepanjangan tangan dari PT Semen Padang. Iya. Semen Padang kontribusinya di olahraga, terutama di sepak bola. Juga karena ini kita membawa marwah Semen Padang FC yang mungkin udah punya kiprah yang luar biasa dari puluhan tahun ya, dari tahun 1980. Ya dibilang beban sebenarnya bukan. Ya ini amanah yang perlu kita jaga juga. Kita minta dukungan dari semua unsur-unsur yang kita gotong royong. Tapi Pak Wan ini unik Tasa. Iya. Background Pak Wan ini kan sebenarnya akuntan ya Pak ya? Kalau ekonomi lah, keuangan ya. Okay. Sekarang mimpin bola itu gimana rasanya Pak? Gimana adaptasinya gitu? Sama aja sih. Ya sebenarnya kan kita di manajemen. Kalau background saya kan manajemen. Sama juga. Kita kan di manajemen klub sebagai PT Kabosira ini kan manajemen dari klub Semen Padang FC. Jadi dari kecil tuh udah hobi bola ya Pak ya? Udah. Makanya saya tahu ke Padang nih gara-gara bola juga. Kenapa Pak? Bisa. Nah, dulu kan lebih terkenal Semen Padang FC mungkin dibanding kalau di Jogja ya. Iya. Karena kita kan rekrutmennya di kampus. Oke. Itu ada kampus rekrutmen waktu di semester akhir baru lulus lah dari Semen Padang. Tapi kan pebola tau ya. Sebelum Pak masuk apa nih Pak ceritanya? Waktu masuk ke Semen Padang ya. Jadi Pak tahunya hanya bolanya waktu itu. Oh ini punya klub bola berarti. Oh gitu. Makanya kita minat juga waktu itu ikut juga.
Mulai waktu itu langsung dari kampusnya. Ke kampus apa? Di UGM. Oke, terus jadi presentasi di situ dari Semen Padang. Oh, dia yang close. Oh iya, sempat menyampaikan lah presentasi mengenai profile company ya. Taunya dari bola malah. Ternyata ada perusahaannya juga nyampe ke sini. Iya. Gimana Pak tantangan menjadi pengurus bola ini? Tentu berbeda waktu Bapak menjadi pengurus perusahaannya. Karena kan ada impact langsung nih. Kalah, saya waktu kalah nih. Kalah tuh pasti heboh lah gitu. Tantangan pasti besar. Ya itu kan mungkin ciri khas Liga Indonesia. Indonesia dengan mungkin komunitas netizen yang luar biasa, keriuhannya. Dan ya itu mau gak mau itu konsekuensi dari kita berkiprah di sepak bola, dan itu dialami semuanya lah. Iya. Para penggiat bola di Indonesia, klub-klub lainnya pun pasti sama. Mau gak mau ya kita harus jalani. Yang jelas kalau dari manajemen tentu ya apapun itu kita jalankan tugas untuk terkait pengurus. Tapi yang masalah yang di luar-luar itu ya kita sikapi dengan bijak. Okay. Ya kalau kita mau terhanyut ya agak bagus juga kan. Terlalu ya komentar pasti kan banyak. Nah, tapi kalau untuk pengurus karena sepak bola ini kan nggak bisa dijalankan dengan itu. Ya kita ada faktor-faktor lain yang perlu kita jaga juga. Dari masalah pelatih tentu dia punya aspek teknikal yang dia pasti jaga. Taktikalnya seperti apa, pengurusan ya pemain seperti apa sih. Kalau dari kami di manajemen tentu non teknis yang perlu kita jaga. Karena di bola ini non teknisnya sangat luar biasa. Apa contohnya? Finansial. Oke. Harus kuat. Dukungan. Ya fasilitas tentu dari manajemen. Iya. Kalau pelatih maunya dia punya program, dia punya tim pemain seperti ini. Nah, dia nggak mau, dia punya fasilitas itu dari manajemen. Fasilitas latihan, fasilitas untuk ya kebugaran, untuk menjaga ya semuanya itu kan bagian dari non teknis yang perlu kita. Tapi supporter kan taunya menang ya Pak. Iya. Ya, apalagi kita tantangan di Indonesia nih, yang kita banyak diskusi dengan pelatih, terutama pelatih asing. Ya sama di Indonesia ini geografisnya sangat luar biasa. Bisa contoh pelatih kita sebelumnya, Coach Eduardo. Artinya itu tantangan finansial. Eropa ini kan dekat semua. Dekat semuanya. Kita away itu mungkin naik bis sebentar sampai. Kalau di Indonesia mungkin H-2 kita pergi. Kalau H-1 mungkin ya kejar-kejaran. Artinya biaya logistik kita jadi di situ ada faktor biaya yang tentu menjadi tekanan yang luar biasa bagi manajemen dan bagi tim itu faktor kelelahan. Naik turun pesawat, ngurus bagasi, perjalanan kadang dari bandara ke hotel pun nggak semuanya sama kan. Ada daerah yang mungkin dekat dengan akses bandaranya, ada yang mungkin butuh waktu berjam-jam menuju. Nah, itu kan akan sangat mempengaruhi juga. Itu non teknis ya? Ya hal-hal seperti ini pasti ya perlu kita manage juga. Makanya ada di situ keputusan misalkan kita berangkat kapan, kita manage untuk flightnya. Apakah yang ini ternyata mungkin pelatih maunya yang lebih nyaman di flightnya. Berarti tetap nanti hal-hal seperti itu lebih ke manajemen nanti bertanggung jawab ya Pak. Namun tidak diketahui gitu, tidak terlalu transparan untuk disampaikan secara umum gitu. Makanya yang secara mungkin yang ya kalau kita taunya tetap menang ya. Bertanding. Dari manajemen pun tentu kita menuntut juga ke tim. Nah, ya kita hidup di era di mana kita dinilai berdasarkan hasil. Benar. Ya mungkin proses tidak mungkin, tapi hasil ini tetap menjadi yang utama. Benar. Nah musim ini Kak, kalau kita masuk ke musim ini ya Pak ya. Di awal musim itu kan Semen Padang baik lah ya. Ada harapan besar ya waktu kita lolos dari degradasi. Kemudian Pak Eduardo, pelatih Coach Eduardo dipertahankan. Dan di awal musim cukup bagus ya Pak. Kalah dari Persib 2-0 di awal. Tapi baru bon baik lawan Dewa. Apa yang terjadi sebenarnya tim ini Pak? Kemudian di 7 pertandingan 5-nya kita kalah. Itulah sebenarnya apa yang terjadi? Bingung juga. Kalau kita lihat dari perjalanan di awal, kita memang hasil pertama melawan juara bertahannya kita di kandang melawan bola, kita away bola Persib ke Bandung.
kita kalah, tapi dari sisi permainan kita oke lah. Kita waktu itu memang belum bisa menurunkan dua pemain asing baru kita ya. Ya 2 gak waktu itu. Belum full team salah satunya. Selanjutnya lawan Dewa, kita home perdana bisa meraih hasil yang alhamdulillah 2-0. 3 poin kita bisa menang. Dan waktu itu memang hype-nya cukup tinggi. Kita ya seperti harapan yang besar sekali harapan sekali ya untuk tim ini bisa meraih hasil yang tapi ya kita nggak mau cari kambing hitam atau alasan juga sebenarnya, tapi memang apa yang terjadi pada waktu itu sempat ada penundaan ya memang ya lawan Persita ya, waktu lawan Persita ternyata ada demonstrasi, ada situasi keamanan yang kurang kondusif di Tangerang, di Jabodetabek, sehingga terpaksa pertandingan ditunda. Dan memang tidak semua pertandingan di Liga, ada beberapa pertandingan saja yang mengalami penundaan sehingga tim mengalami jeda, John. Ya, sekitar berapa hari ya? Hampir 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Ya ini mungkin salah satunya bisa jadi dengan diskusi dengan pelatih juga memang beberapa klub yang mengalami penundaan ini memang terasa ada perubahan performa juga, penurunan performa, dan itu yang salah satu kita alami. Karena setelah itu kita mengalami ya downhill lah kita dari setelah itu kita lawan PSM. Kita lawan PSM imbang sampai kemudian PS Biak kalah, lawan Biak di kandang ya. Dengan performa yang mungkin ya sangat jauh di bawah standar. Kita kalah waktu itu dan sampai dengan sekarang ada beberapa sampai 4 perkalahan beruntun ya. 4 beruntun ya. Ini yang coba kita perbaiki, coba kita cari gimana caranya menghentikan rantai kekalahan ini. Kalau boleh tahu Pak, kata Coach Eduardo, kenapa tim kita bisa kalah 4 beruntunnya apa Pak? Evaluasi Coach Eduardo. Itu tentu memang kita sempat cerita panjang lebar juga ya, dengan Coach Edu. Cuma secara squad kita yakin dan Coach Edu pun yakin juga. Di awal juga terbukti kan? Secara materi kita yakin. Cuma memang kadang di bola ini ya ada yang bilang bola itu bundar. Cuma ya itu kita memang butuh beberapa pertandingan ini memang kita ada evaluasi baik tadi yang ada yang sempat mungkin udah ada di komentar juga di masalah pergantian pemain, masalah rotasi, masalah cedera yang ya mempengaruhi juga karena kita sempat main mungkin memainkan beberapa pemain tidak di posisi aslinya ya, dikarenakan cedera tadi ya. Itu sedikit banyak pasti mempengaruhi. Dan kita juga udah tahu di berita-berita juga Pak, kalau Pak kita udah merekrut pelatih baru Dejan Antonik. Nah boleh tahu nggak Pak dari sisi Bapak sendiri sebagai direktur utamanya hasil evaluasi apa yang diperoleh sampai memilih Sir Dejan Antonik tersebut? Karena beberapa nama di awal itu kan cukup banyak tuh spekulasi ya Bang. Tavares ya, yang dari yang beredar ya. Makassar ya. Kenapa kemudian menjatuhkan pilihan ke Dejan waktu itu? Pak Dejan waktu itu, Coach Dejan malah nggak masuk di radar waktu itu. Benar. Di bawah radar ya. Kenapa akhirnya Coach Dejan ya? Ya sebenarnya wajar aja kalau dari manajemen tentu untuk melakukan pergantian ini kan keputusan yang mungkin sangat penting ya. Kita tentu melakukan kajian alternatif yang tidak hanya 1 atau 2 nama. Ada beberapa nama yang kita coba mungkin kaji dan tentu kita pelajari. Dan untuk pemilihan Coach Dejan sendiri, dia salah satu pelatih yang cukup berpengalaman. Salah satu pelatih yang sudah mungkin banyak makan asam garam di Liga Indonesia, baik sebagai pemain maupun sebagai pelatih head coach. Dia udah pernah membawa beberapa klub-klub Liga 1 dan secara bahasa juga beliau juga sangat fasih berbahasa Indonesia. Dan sebenarnya kita salah satu pertimbangannya kan adaptasi kita nggak harus cepat, harus pengen cepat gitu. Iya betul. Jadi dengan Coach Dejan yang sudah berpengalaman di Liga Indonesia, sudah mungkin fasih berbahasa Indonesia juga, sudah paham kultur Indonesia juga. Kita harapkan adaptasinya pun cepat ya. Tapi nama Tavares itu memang sempat dipertimbangkan. Kalau Coach Tavares sendiri sebenarnya kita nggak, karena kita tahu ini masa kan nggak dirapat. Dia kan masih ada case dengan manajemen. Kalau makanya ini mungkin kalau komentar di luar ya di netizen kan karena secara mungkin netizen atau secara khalayak umum mungkin kurang memahami regulasi atau apa ya. Tapi
kalau kami di Bulan ini Coach Tavares ini kan masih ada case dengan Makassarnya, belum selesai. Iya. Makanya kita hormati beliau untuk menyelesaikan mungkin case-nya dengan PSM Makassar, dengan klub lamanya. Ya nggak mungkin juga dia belum selesai langsung pindah. Gitu. Iya. Pasti sebagaimana Coach Edu yang baru dari kita juga kan. Oke, berarti lebih kayak regulasi sebenarnya Pak ya? Ya mungkin pelatih juga punya hak untuk mengambil keputusan itu dari Coach Tavares. Sempat apa Pak? Sempat ada negosiasi dengan? Ya mungkin ya sekitaran ya ketok pintu ya. Ya sempat waktu itu ada komentar penasehat kita Pak Andre. Karena kita hargai, karena kita berkomunikasi pasti ada, tapi kan dari coach sana yang memang dia fokus menyelesaikan permasalahan. Oh, tapi boleh tahu nggak Pak? Ya. Apa target yang dibebankan? Iya. Kalau target tentu kita ingin senyaman mungkin bertahan di Liga 1. Di awal dulu kan sempat 5 besar. Iya. Masih apa? Masih 5 besar kan nyaman ya. Nyaman juga. Sangat nyaman. Iya, nyaman juga. 10 besar nyaman juga. Yang jelas kita ingin meraih poin sebanyak-banyaknya sehingga tidak perlu berjuang mati-matian di akhir musim seperti musim lalu ya. Iya. Kita pengen nyaman bertahan di Liga 1. Kan Bapak juga udah nyampein tadi kalau Bapak di bagian manajerialnya ya. Tapi apa Natasha mau tahu pandangan Bapak terkait rekrutmen pemain begitu? Mungkin Classy People juga pengen tahu nih, ada yang tertarik masuk ke klub Semen Padang FC. Sebenarnya itu bagaimana prosesnya Pak? Kalau dari pandangan Bapak sendiri? Oke, mungkin penting ya. Pilihan pemain ini apa? Pemilihan pemain. Sekarang kan pemain ini pilihannya Coach Eduardo nih. Ya, kalau pemain Coach Dejan. Mungkin kalau kita ya selama saya di klub Semen Padang FC ya. Pemain ini memang prerogatifnya pelatih. Jadi pelatih pasti punya hak untuk memilih timnya, tim yang akan bekerja sama dengan dia. Tentu dia punya visi, punya strategi, punya pilihan-pilihan, tentu dia udah punya bayangan nanti pemain seperti apa yang akan cocok dengan strategi dia, yang akan bisa dia untuk berkembang di Semen Padang FC ini. Dan kalau misalkan manajemen mungkin perannya lebih ke terkait negosiasi, karena masalah rekrutmen tentu di ranah di manajemen, pelatih untuk memiliki nama-namanya, manajemen nanti akan melakukan pendekatan negosiasi ke kita berusaha mendapatkan harga yang terbaik. Iya. Nah, kenapa rekrutmen ini kan dipertanyakan juga Pak? Kan ini juga pertanyaan supporter sebenarnya. Misalnya di awal musim tuh kita rekrut Ronaldo ya, Kuate. Ronaldo kan direkrut pada saat itu lagi cedera ACL. Sempat main lawan Persebaya, tapi 5 menit cedera lagi. Sampai sekarang kan belum bermain. Belum bermain lagi. Nah artinya apa sebenarnya pendapat tentang ini Pak, tentang Ronaldo? Jadi bulan ini kan dengan Coach Edu juga mungkin udah tahu juga kualitas Ronaldo. Kita seperti tahu Ronaldo itu pemain yang mungkin sudah punya jam terbang juga cukup tinggi juga, baik di tim nasional juga udah salah satu yang punya caps juga. Sementara dia udah punya pengalaman main di luar negeri juga ya. Dan secara teknis Coach Edu pun paham bahwa dia pemain yang punya teknis, punya kemampuan yang menjanjikan. Tapi memang pada saat itu sedang pemulihan cedera. Dan tentu ini jadi pertimbangan pelatih juga waktu itu, karena pelatih pasti punya pertimbangan cedera ini berapa lama kan. Dia akan bisa comeback di bulan keberapa atau di minggu keberapa. Nah, ini yang sebenarnya jadi pertimbangan. Dan itu kalau dari kami manajemen, tentu kita dalam merekrut pemain mungkin salah satunya yang dalam keadaan cedera, tentu kita punya klausul-klausul juga. Klausul-klausul yang tidak, yang mungkin yang lebih fair lah. Ketika pemain cedera seperti apa, mungkin ada semacam kompensasi atau ini yang lebih fair di situ. Dan itu udah di manajemen udah kita atur di kontrak, tapi nggak mungkin juga kontrak kita sih. Iya. Itu semua diatur di kontrak. Jadi ketika ini seperti apa, itu seperti itu ada pembagian. Sudah diatur secara internal. Gimana kondisi Ronaldo sekarang Pak?
Ya, sebulan kemarin udah dilakukan tindakan waktu pasca cedera. Waktu itu langsung ke Jakarta, langsung kan. Dan sekarang sedang pemulihan. Tapi ya itu masih tahap awal sih. Artinya ada kemungkinan Ronaldo main di musim ini, Pak? Itu kita masih rumit ya? juga. Masih belum menunggu perkembangan pemulihannya. Karena proses pemulihannya ini kan tergantung ya proses yang dijalani si pelatih dan terapisnya juga. Tapi ya, kan Ronaldo kita waktu ini sekarang ada 2 kan. Dengan Plot Teguh juga kiper kita sedang pemulihan juga. Iya, Teguh ya. Teguh ACL juga. ACL juga. Ronaldo juga di ACL. Ya, kita harapannya nanti kan bisa bergabung mungkin di putaran kedua. Kita masih berharap bisa bergabung di putaran kedua. Pemulihannya berjalan cepat, lancar, dan setelah pemain pun bisa kembali ke form. Artinya manajemen masih memberikan harapan ya ke Ronaldo untuk bisa. Pasti kita selalu dukung Ronaldo untuk cepat kembali cederanya. Karena dia secara bagus, training attitude-nya bagus dan keinginan kuat. Kemarin kan waktu lawan Persebaya sempat ada peluang ya. Iya. Shot on target ya. Iya dari hampir dia, ya. Hampir saja dia. Shot pertama tuh. Betul. Penyelamatan luar biasa dari Hernando. Kualitasnya bagus tuh. Lihat di musim sekarang ya, Pak. Kita tuh kalau nggak salah baru 5 kali ya cetak gol, 11 kebobolan. Artinya kan striker jadi apa nih? Jadi tantangan tersendiri nih. Yeah. Nah, nanti ada perubahan nggak ketika Dejan masuk? Komposisi tim akan ditambah di transfer kalau nggak salah Desember ya, Pak? Ya, ya untuk ini mungkin dari tahap awal ya. Coach Dejan coba jajak mesti coba nih jajaki dulu dari materi tim kita yang ada, strateginya, mungkin taktikalnya seperti apa. Kita nanti kan hari Senin ya. Hari Senin kita Bayangkara kita coba untuk perdana bagaimana Coach Dejan meramu tim ini. Ya harapannya untuk kita bisa perbaiki sektor-sektor yang kita masih ada kurang tadi. Terus salah satunya pencetak gol ya. Serangan lini serangan. Tapi kalau dari serang dibilang mungkin serangan kita banyak serangan. Cuma belum cetak gol aja. Itu rezekinya cetak golnya belum. Itu juga. Sepak bola modern malah nggak ada striker ya, Pak. Di finishing ini aja perlu kita perbaiki juga. Harapannya nanti bisa dengan Coach Dejan ini bisa dapat jurus pamungkasnya ya formula strategi pamungkas untuk ya kebutuhan kita di lini depan. Tapi kalau masalah penambahan atau pemain itu kan masih nanti. Tapi kita masih evaluasi masih berjalan terus sampai dengan akhir putaran 1 ini. Nah, baru kita nanti ambil keputusan di window putaran. Oke, Tasya. Udah kita tanya ke semuanya ya. Iya, udah terjawab semua pertanyaan kita. Kan ini juga pertanyaan netizen loh, Pak. Semuanya udah kami rangkum. Dikit-dikit udah mulai kan. Terjawab mungkin dari netizen. Iya. Dejan, Ronaldo itu kan jadi pertanyaan besar ya di tim ini. Yang penting kita kepada seluruh pendukung Kabasirah dan Padang FC, kita mohon dukungannya karena ya supporter itu mungkin artinya support ya. Iya, kita butuh supporter untuk mensupport tim karena ya bagaimanapun tim ini kita sedang dalam mungkin keadaan posisi sedang berjuang ya, kita fight untuk memutus mata rantai kekalahan 4 beruntun ini. Sedang berjuang ini tentu kita butuh dukungan baik dari supporter maupun seluruh pendukung Kabasirah. Doanya, dukungan di lapangan juga kita harapkan nanti di pertandingan kandang berikutnya Senin bisa menang ya, Pak ya. Amin. Kita bisa mendapatkan hasil yang positif, 3 poin dan kembali ke jalur kemenangan. Karena jarak antara degradasi dengan yang di atas nggak jauh kan. Ini masih awal. Masih di awal nih. Jaraknya cukup segala masih bisa terjadi. Artinya secara kualitas tim, semua tim di Liga 1 ini kayak merata gitu. Agak betul Pak Wan. Mungkin ini masalah momentum aja gitu. Ya momentum dan tentu butuh dukungan tadi. Kita butuh dukungan karena ya pemain ini kan bukan robot juga. Ini manusia juga dan kita tentu dengan ketika didukung tentu semangatnya bisa berkobar luar. Kita butuh pemain ini bisa mendapatkan lagi semangat, menemukan motivasinya juga, motivasi itu bangkit. Betul. Karena kalau udah menang itu motivasinya jadi bertambah itu Bang. Pasti kita doakan sekali.
Mungkin kita mau masuk Kita ada ke penelitian ya. sesi games nih, Mbak. Nih, Pak. Ini kita udah nyiapin fishbowl yang isinya beberapa pertanyaan nih, Pak. Boleh Bapak pilih? Yang dipilih yang Bukan, ada kertas di dalamnya, Pak. Apakah Bapak menemukan kertasnya? Oke. Mungkin Tasya bantu buka. Biasanya pertanyaan pedes-pedes nih, Pak. Tapi ayo kita baca dulu. Wah, lebih lebih ringan ya, Bang. Nih, Pak. Siapa sih pemain semen Padang yang rajin sholat di masjid? Sangat ringan. Kan dia ya. Gimana tuh Pak jawabannya? Menandakan kedekatan juga nih. Gak enaknya nanti kalau nggak Personal ya. Oh iya. Personal sekali itu. Tapi alhamdulillah yang mungkin sering ketemu juga di masjid main-main adik-adik ini. Kalau yang jelas yang laki-laki ya, cuma laki-laki. Sering ketemu dengan Dimas Roni, Muhammad Ridwan juga sama Ripal juga. Siapa juga Pak si Firman. Ya, waktu setelah Jumat. Yang pemain-pemain kita ini, ya alhamdulillah secara attitude karakter kita nilai bagus-bagus. Dan kayak ini kita tentu di lapangan kita juga, di luar lapangan juga kita juga. Nah, dengan doa, hanya latihan juga ya, dengan doa juga kita selalu memohon ke Allah yang kuasa untuk bisa diberikan kemenangan, keselamatan juga. Benar pastinya. Oke, kita lanjut ya Pak. Atau ada coba satu lagi Pak. Oke, kita ambil satu lagi. Bukan kertas yang tadi ya? Siapa sih pemain semen Padang yang paling banyak makan, Pak? Semuanya kali ya? Mungkin kalau ini pemain bola, rasanya semuanya banyak makan. Ngisi energi lagi ya, Pak? Enggak, kalian kelihatannya kan habis latihan ya. Iya. Habis latihan, habis tanding, itu pasti nafsu makannya tambah. Apalagi kalau dibandingkan dengan yang biasa ya. Yang mungkin bukan atlet ya. Kalau atlet mungkin memang kebutuhan kalorinya tinggi ya. Karena memang mereka membakar kan. Ya harus seimbang, balance mereka berapa yang. Tapi pemain asing kita udah ada yang apa Pak? Hobi masakan Minang. Kalau asing mungkin agak kurang ya, lebih selektif lah. Gimana makanannya? Makanannya kayak marto. Terutama yang Eropa. Eropa ini mungkin lebih selektif. Mereka bisa masak sendiri. Masak sendiri Pak? Ya karena mereka bisa suka cari makan di luar sendiri juga. Karena mereka bisa makan berdaging ya. Oke. Lebih ke ini sayur daging. Kalau kita nasi kan. Kalau kita nasi, lauknya daging. Kalau orang Eropa ini daging, lauknya nasi dikit, atau kentang dikit. Jadi mereka masak sendiri. Terbalik kan. Mereka lebih banyak protein ya. Kalau kita karbon. Makanya bisa kalau kadang saya dengan pelatih dulu coach Edu, suka nyari referensi di mana nyari steaknya, Oke. atau daging yang stok daging yang bagus-bagus di Padang. Karena mereka lebih suka itu misalnya. Kalian dari Brazil Pak? Sama mungkin daging. Ya pada prinsipnya sama pemakanan juga ya. Kalau apalagi atlet mungkin karena tuntutan atlet ya. Proteinnya ini cocok dong di kita Pak. Kita kan rendang ya. Bener. Daging berempah. Kalau rendang gimana tuh Pak? Suka nggak? Ada yang suka Pak? Pemainnya. Oh pedas. Nggak suka pedas mereka Pak? Kalau luarnya lebih ya. Kalau biasanya ya secara umumnya toleransi pedasnya. Oke. Kadang bagi kita nggak pedas aja pedas. Benar-benar. Begitupun kalau kita makan makanan Western, hambar gitu bagi kita, karena kita terlalu berempah gitu dalam masakan. Ya, beda lidah. Beda selera. Oke. Mungkin itu aja kali ya Pak untuk gamesnya. Alhamdulillah tidak ada yang pedes-pedes Pak. Cuman rendang tadi. Aman. Tidak jadi deg-degan nih. Oke, mungkin itu aja kali ya Bang. Dan terima kasih ya Pak Owen sudah berkunjung nih di podcast kita, podcast Buka Kata. Dan pastinya Classy People kita harus mendukung nih formasi baru dengan pelatih baru. Kita harus banyak support
agar di pertandingan berikutnya dapat membuahkan hasil yang memuaskan untuk kita semua. So, amin. So, mungkin boleh lihat ke kamera dulu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Ya. Okay, let's go.